Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas PPKN bab 4 Yopi Andika kelas 97 nomor absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Hubungan keberagaman masyarakat Indonesia dengan Pancasila dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 ideologi dasar. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa adalah mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Pancasila merupakan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai luhur, pedoman hidup, norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama, sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan penegasan dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan ini menegaskan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Keberagaman bukan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. 2. Tanggapan terhadap dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif dari keberagaman tentu memberi manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sebaliknya, dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Berikut dampak positif. Terciptanya integritas nasional, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, budaya, agama, dan golongan. Dampak negatif. Terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme. 3. Fanatisme yang berlebihan. 3. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia berdasarkan tingkatnya. 1. Konflik ideologi. Terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI. 2. Konflik politik. Merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya, konflik antar suku, pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. 3. Konflik antar ras, pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. 4. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif, secara represif, dan kuratif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. 3. Cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang tadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.